Puji nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan video ini. Kita kembali dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel, dalam program yaitu Renungan Kristen. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu umat Tuhan, siapkan hati kita, buka hati kita untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, dukung terus pelayanan dari channel ini dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, serta Bapak Ibu bisa sharekan video ini kepada saudara, teman-teman, bahkan sahabat-sahabat Bapak Ibu, agar video ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke, saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa saya agar Bapak Ibu selalu sehat, tetap kuat, dan yang pasti selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, yaitu Maximilian Alexander Dio. Dalam episode kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita buka hati kita. Sama-sama kita juga buka Alkitab kita. Ambil iPad-nya ataupun HP, tab, bahkan Alkitab, bahkan juga catatannya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, sama-sama kita buka dari Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Oke, yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Nah, kita baca Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita baca 1, 2, 3, iya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tapi merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, pada episode kali ini saya akan melanjutkan serial khotbah yang kemarin dalam bulan Desember yang sudah kita bahas, yaitu dengan tema Kristen Gatot bagian kedua. Kristen gagal total bagian kedua. Oke Bapak Ibu, episode sebelumnya kita sudah membahas, di mana saya kasih tahu bahwa saya terinspirasi firman Tuhan ini dari kata-kata sia-sia dan terkutuk, di mana orang Kristen itu banyak yang mengalami kesia-siaan dalam hidupannya, mengalami hal yang bahasanya tidak berdampak atas hidupannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, seakan itu tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya dalam hidupannya. Makanya saya bilang, saya dapatkan hikmat Tuhan kasih taruh di hati saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu tentang Kristen Gatot. Kristen yang selalu mengalami gagal total atas hidupannya, dalam kehidupannya. Nah, saya kemarin episode sebelumnya kita udah belajar orang Kristen apa yang sering mengalami gatot atau gagal total dalam hidupannya. Minggu lalu kita belajar yang pertama, orang Kristen yang mengalami gagal total adalah orang Kristen yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul, mengandalkan kekuatan manusia ketimbang mengandalkan kekuatan Tuhan. Orang tersebut pasti akan mengalami gagal total. Lalu episode sebelumnya kita juga membahas orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang apa? Yang selalu mendengarkan apa kata dunia, mendengarkan apa kata orang-orang dunia, bukan mendengarkan apa kata Tuhan, bukan dengarkan firman Tuhan, tapi apa kata dunia. Nah,
Pada episode kali ini kita akan membahas lanjutannya. Kristen Gatot itu seperti apa? Kristen yang sering mengalami gagal total itu seperti apa? Oke, jangan berlama-lama Bapak Ibu. Kita cepat saja kita akan bahas. Karena saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, Kristen Gatot itu seperti apa? Bapak Ibu bisa buka dari Mazmur 31 ayat ke-6. Mazmur 31 ayat ke-6. Lalu Ulangan 27 ayat 15. Haleluya. Saya senang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini saya excited sekali untuk disampaikan kepada jemaat. Tuhan taruh di hati untuk bagaimana sih kita masuk tahun yang baru, tahun 2021, supaya kita nggak jadi orang Kristen yang selalu gagal, gitu kan ya. Oke, kita buka Mazmur 31 ayat 6 dulu. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, iya. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Ayat 7. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Oke, jadi dari Mazmur 31 ayat 6 saya renungkan Bapak Ibu, orang Kristen yang sering mengalami gagal total, orang Kristen yang dalam kehidupannya selalu gagal, selalu sia-sia, selalu gak ada manfaatnya apa yang dia lakukan. Saya mau bilang orang Kristen yang ketiga yang saya dapatkan dan saya renungkan adalah orang Kristen yang hatinya selalu menyembah Allah atau ilah lain. Apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang selalu hatinya, fokus hidupnya menyembah ilah lain, atau bahasa Alkitabnya menyembah berhala. Amin. Saya mau bilang Pak, kalau kita jadi orang Kristen akan mengalami gagal total, akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kita akan juga, kata Alkitab, akan mengalami kutuk. Yang ketiga saya pelajari dan saya renungkan apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang selalu menyembah atau selalu fokus dalam kehidupannya bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada ilah lain, kepada berhala kalau kata Alkitab. Amin. Iya. Tapi banyak orang Kristen, Pak Pendeta, nggak mungkin lah orang Kristen menyembah Allah lain, Pak Pendeta. Kan kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Saya mau bilang, Pak, betul, memang orang Kristen imannya sama Kristus. Memang KTP-nya Kristen. Kalau ditanya sama orang, kamu menyembah siapa? Kamu beriman sama siapa? Sama Tuhan Yesus, gitu kan. Semua orang Kristen akan jawab seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau bilang, saya mau kasih tahu dan saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, penyembahan berhala itu bukan cuman berbicara kita buat patung, lalu kita sembah-sembah itu patung, gitu. Tapi berhala itu menyembah ilah lain, Allah lain pada zaman konteks sekarang itu bisa lebih luas, gitu kan. Bukan cuma berbicara patung yang kita sembah, gitu kan. Oh, gitu kan. Enggak gitu juga. Tetapi ada yang lebih luas. Nah, saya mau bilang, Pak, salah satunya aplikasinya zaman sekarang apa? Banyak saya ketemukan. Yang pertama, Pak, yang menjadi ilah lain apa? Uang. Betul. Betul Pak, Bu. Iya, kadang-kadang kenapa? Saya selalu ngomong Pak, orang Kristen zaman sekarang lebih fokusnya bukan kepada Tuhan Yesusnya, bukan kepada kasihnya Tuhan, bukan terhadap kebaikan Tuhan atas kehidupannya, bukan fokusnya menyembah kepada Tuhan Yesus, bukan mendengarkan apa kata firman, tetapi apa? Fokus hidupnya sudah kepada uang. Uang. Iya kan, betul kan? Betul. Makanya gak heran zaman hari-hari ini, di zaman now, banyak orang Kristen apa? Workaholic, gila kerja gitu kan. Berangkat pagi jam 5, pulang jam 12 malam. Besok pagi lagi jam 5, pulang jam 12 malam. Terus setiap hari, 7 hari, 4 minggu dalam 1 bulan. Saya mau bilang Pak, banyak kita secara nggak sadar kita sudah menyembah Allah lain. Secara nggak sadar kita sudah melakukan berhala atas kehidupan kita. Salah satunya apa? Uang. Amin. Sampai-sampai kalau
uang aja, karena uang saudara dan saya lupa sama Tuhan. Betul? Iya kan? Bisa karena uang saudara dan saya lupa ke gereja. Betul nggak? Contoh, misalnya diajak istrinya, suami, papi kita ke gereja yuk papi, gereja di ini aja Bekasi papi, ayo papi yuk gereja. Lalu si suaminya bilang, nggak bisa mah, gimana mau gereja mah, aku mesti ketemu klien, aku punya proyek nih, proyeknya 20 miliar mami. Ini kalau nggak ditemenin klien saya nih, batal nih, gagal. Mami mau 20 miliar hilang melayang. Iya nggak? Oh. Banyak orang Kristen seperti itu, Pak. Akhirnya apa, nggak ke gereja. Betul nggak? Iya. Karena kenapa? Fokusnya bukan sama Tuhannya, tapi apa? Sama proyeknya 20 miliar. Kalau gua nggak temenin klien gua, gitu kan, nggak temenin pembeli gua, waduh, habis amsyong 20 miliar. Kenapa? Karena 20 miliar uangnya gede, bukan kecil. Gitu kan. Saya mau bilang banyak orang Kristen seperti itu. Amin. Ada juga saya ketemu orang Kristen. Saya bukan yang ngelarang Bapak Ibu untuk nggak usaha gitu kan di hari Minggu, bukan. Tapi Bapak Ibu, kalau bisa saran saya, ya ibadah dulu daripada buka. Karena kenapa? Kalau engkau sudah ibadah dulu, ambil ibadah ke gereja kita, gereja ke Bapak Ibu gitu kan. Ambil sesi yang pagi, paling pagi. Kalau jam 6 ada ya jam 6. Jam 7 ya jam 7. Jadi ketika saudara dan saya sudah beribadah, Bapak Ibu datang ke gereja dulu, ibadah dulu, dengar firman dulu. Ketika setelah itu pulang, saya percaya Pak, berkat Tuhan mengalir. Amin. Saya mau bilang, banyak saya ketemu orang Kristen apa? Gak mau ibadah dulu, buka-buka aja toko gitu kan, kedai gitu. Kalau ditanya, Bu, kenapa gak ibadah? Aduh Pak Pendeta, hari Minggu itu adalah hari yang paling banyak pengunjung Pak Pendeta. Sabtu Minggu itu, waduh Pak, omset saya itu bisa lebih daripada hari biasa Pak. Kalau saya tutup, saya gak buka dari pagi jam 6, amsyong saya Pak Pendeta. Betul nggak? Kan? Nah itu yang saya bilang Pak, kadang kala kita suka apa? Suka lupa, suka secara nggak sadar bahwa kita sebenarnya sudah menyembah Allah lain, sudah mengasihi Allah lain, sudah menyembah Allah lain, menyembah berhala. Saudara dan saya memang KTP-nya Kristen, engkau menyebut Yesus Tuhan Allahmu, tetapi hatimu, fokus kita kadang bukan sama Tuhan, bukan sama Yesus ya, tetapi kadang sama apa? Duit, happen bro. Betul? Iya. Makanya saya nggak heran Pak, ketika orang Kristen yang masih kuat, usahanya masih berjaya, usahanya kantornya masih banyak tender gitu kan, mereka akan lakuin itu, nggak akan lupa sama Tuhan. Tapi coba deh Bapak Ibu lihat, coba Bapak Ibu perhatiin, kalau orang Kristen yang udah apa, udah sakit, mau ditanya, saya mau divonis dokter mati 2 bulan lagi, ya kan? Apalagi kalau udah apa, dinyatakan bangkrut perusahaan, udah zaman sekarang dinyatakan PHK, pasti Bapak Ibu akan apa? Kembali ingat sama Tuhan. Amin. Iya. Saya mau bilang Pak, banyak orang Kristen kalau masih hebat, udah lupa Tuhan. Betul. Tapi giliran udah bangkrut, udah sakit, baru ingat Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku selama ini sudah bersalah kepadamu. Aku lupa sama Engkau. Iya, betul kan? Ya. Tapi kadang ya saya percaya Tuhan maafin. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, kita harus fokusnya apa? Sama Tuhan. Hati kita harus menyembah sama Tuhan. Makanya saya bilang Pak, banyak orang Kristen mengalami gatot, banyak orang Kristen mengalami kesia-siaan dalam hidupnya. Karena saya mau bilang, yang ketiga, fokusnya
penyembahanmu bukan kepada Tuhan Yesus. Hatimu udah lagi gak sama Tuhan, tetapi sama ilah lain, Allah lain, atau zaman sekarang penyembahan berhala. Saya mau bilang penyembahan berhala zaman now itu sekarang 95% Pak Bu. Bukan berbicara Bapak Ibu main santet, bukan Bapak Ibu ini, itu masih ada memang. Tapi sekarang yang lebih bahaya apa? Yang secara gak langsung menyerang orang Kristen, yang tadi saya bilang. Apa contohnya? Uang. Orang akan lupa Tuhan. Orang akan apa? Lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Betul nggak? Iya. Itu yang pertama. Jadi masih uang. Lalu apalagi kalau Pak Pendeta? Apalagi dalam bentuk penyembahan berhala. Saya mau bilang Pak, yang kedua, kadang-kadang Bapak Ibu, kita apa? Lebih senang hobi kita. Betul. Hobi kita itu bisa jadi penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Betul nggak? Yang bapak-bapak, halo, dengerin saya. Hobi kita, hobi bapak, Pak, hobimu bisa membuat engkau jauh daripada Tuhan. Hobimu bisa membuat engkau menyembah berhala ketimbang dari Tuhan. Amin. Loh, kok Bapak Pendeta bisa ngomong begitu? Iya. Karena saya mau bilang Pak, kadang-kadang bapak-bapak nih, kalau ada beberapa hobi pria gitu kan, saya juga pria gitu kan. Ada beberapa hobi yang paling enak tuh kalau dilakuin weekend. Betul. Saya setuju tuh. Apa contohnya Pak Pendeta? Yang bapak-bapak main golf. Ketimbang ke gereja, ketimbang apa? Ibadah, lebih mentingkan apa? Golf. Wih, kayak Tiger Woods. Iya kan? Ada apa lagi? Hobi apa? Lari pagi, jogging. Gitu kan. Dia lebih mementingkan apa? Lari muterin stadion utama Gelora Bung Karno ketimbang ibadah. Ada lagi apa? Zaman sekarang nih lagi booming. Sepedahan. Diajak temennya. Cok, ayo kita sepedahan yuk Cok. Ke puncak. Oke, siap. Pada hari Minggu. Lebih senang. Iya kan? Ada juga yang bapak-bapak nih. Apa misalnya yang kaum laki-laki, yang anak muda main game. Wih, enak nih. Gue kalau hari biasa nggak bisa apa namanya? Nggak bisa main game nih. Enaknya hari Sabtu Minggu nih. Main yuk. Nah, iya kan? Itu baru bapak-bapak. Ibu-ibu apa? Belanja. Ayo cus, belanja yuk. Jalan ke satu mall di Jakarta, misalnya contoh Mall Kelapa Gading atau Senayan City. Ada Hermes. Mau dong. Iya nggak? Iya kan? Terus apa? Hobi nongkrong, sosialita di kafe. Cus, lu tau gak sih si itu kemarin cerai lo sama suaminya? Aduh kasihan banget deh. Memang sih deh kemarin. Iya gak Bapak Ibu? Nah, saya mau bilang hobi itu bisa jadi berhala di hadapan Tuhan. Engkau dan aku bisa menyembah Allah lain, bukan cuma bikin patung, tetapi hobimu bisa menjadi penyembahan berhala. Dan saya mau bilang Pak, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Maaf ya agak keras saya Bapak Ibu. Semua hobi, semua yang berlebihan, yang melupakan Tuhan, ujungnya kecewa dan kesia-siaan. Amin. Iya. Saya mau bilang Pak, hobimu, uangmu, apapun yang ada dalam hidupmu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Tetapi apa? Akan mempermasalah. Amin. Makanya saya bilang Pak, kalau engkau dan aku mau jadi orang Kristen yang gak sia-sia dalam hidupmu, saya mau bilang yang ketiga, ayo kita menyembah sama Tuhan. Fokus hati kita, hidup kita hanya sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Kita jadi orang Kristen. Orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang fokus hatinya, fokus penyembahannya kepada ilah lain. Amin. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Nah, ini jemaat senang. Oke, Bapak Ibu buka di Ulangan 27 ayat 19. Ulangan 27 ayat 19. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3, iya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkatalah amin. Haleluya. Oke, jadi saya mau bilang Bapak Ibu yang
4, orang Kristen yang mengalami gagal total atau gatot dalam hidupannya, yang saya renungkan dari Ulangan 27 ayat 19 ini, Bapak Ibu bisa garis bawahi hak orang asing. Apa itu maksudnya? Jadi yang keempat saya dapatkan adalah orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang selalu mencintai dirinya sendiri, atau bahasa zaman sekarang egois. Apa Bapak Ibu? Orang gatot, Kristen gatot adalah Kristen yang selalu mencintai dirinya sendiri atau egois. Amin. Di ayat 19 tadi bahwa apa? Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing. Artinya gini Pak, hak memperkosa itu artinya saudara dan saya bahasanya adalah mempergunakan, mempersalahkan. Itu mengambil hak orang lain. Nah, kalau berbicara mengambil hak orang lain berarti apa? Orang tersebut, saya renungkan Pak, saya baca firman Tuhan ini, saya dapatkan hikmat apa? Orang tersebut mencintai dirinya sendiri. Orang tersebut egois kalau zaman sekarang bahasa kerennya. Amin. Saya mau bilang Pak, jadi yang keempat, yang terakhir, orang Kristen yang selalu mengalami gagal total dalam kehidupannya adalah orang Kristen yang selalu mencintai dirinya sendiri. Apa-apa dalam hidupnya, gua harus menang, gua harus bisa, gua harus dapatkan itu. Orang lain mah nanti dulu bro, yang penting gua, yang penting gua dan gua. Orang seperti ini Bapak Ibu, hidupnya akan menjadi sia-sia. Amin. Hidupnya akan jadi gagal total. Akan mengalami terkutuk kata firman Tuhan. Kenapa? Karena orang tersebut nggak mikirin orang lain, nggak mengasihi orang lain, tetapi mengasihi dirinya sendiri. Saya mau bilang Pak, kita ini manusia adalah makhluk sosial. Sama-sama katakan makhluk sosial. Artinya maksudnya apa pendeta? Makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang memerlukan bantuan orang lain. Sama-sama katakan perlu bantuan orang lain. Amin. Colek kanan kirimu. Tuh dengar, perlu bantuan orang lain. Artinya kita gak bisa hidup sendiri. Minimal apa? Kita perlu dukungan doa dari orang lain. Itu udah hukumnya dari Tuhan. Makanya saya bilang Pak Bu, orang yang mencintai dirinya sendiri, orang yang selalu egois dalam hidupnya, selalu memenangkan diri sendiri, akan mengalami kegagalan total dalam hidupannya. Hidupnya akan jadi sia-sia. Kenapa? Ya wajar, karena orang gak akan senang dengan dia. Maaf ya, aduh jangan deh, gue gak mau bantuin dia mah egois, maunya menang sendiri. Nah kan betul gak? Betul. Akhirnya orang tersebut apa? Dijauhi. Udahlah lu jangan temenan sama dia, nanti lu bisnis sama dia, tadi dia mau menang sendiri. Nah kan betul kan? Akhirnya apa? Mungkin pertama-tamanya Bapak Ibu gak ngerasa gitu kan, is okay lah, gak ada masalah. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu akan ditinggali. Akhirnya hidupmu gak jadi berguna. Amin. Saya punya beberapa teman yang egois, yang mau menang sendiri Pak, maunya di hidupnya menang sendiri. Akhirnya apa? Kita pun teman-temannya pertama memang berteman sama dia, sahabat Bu, tapi ujung-ujungnya apa? Lama-lama kadang-kadang kalau mau diajak segala sesuatunya, kita mikir dulu, kalau kita ajak dia, itu jangan-jangan dia maunya dia menang sendiri, maunya dia yang diakui sendiri. Betul nggak? Akhirnya apa? Akhirnya teman saya nggak mau diajak lagi sama yang teman lain. Kenapa? Karena hidupnya mau menang sendiri Pak. Dia mau cinta sama dirinya sendiri. Yang penting gue untung, yang penting gue happy, yang penting sesuai dengan kehendak gue. Saya mau bilang Pak, kita jadi orang Kristen nggak bisa begitu. Amin. Iya. Jadi orang Kristen apa? Harus mengasihi sesama, harus care sama sesama. Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan manusia yang sendiri, tapi engkau dan aku menjadi manusia yang sosial. Artinya kita perlu bantuan orang lain, kita perlu orang lain. Minimal saudara dan saya apa?
dibantu dukungan doa orang lain. Amin. Saya pun sebagai hamba Tuhan perlu bantuan orang lain. Nggak mesti harus dalam bentuk materi, Pak, dalam duit, enggak. Tapi minimal apa? Apa? Doa. Contoh lah, nggak usah gampang, nggak usah susah-susah. Saya sama istri, saya bisa ada sampai hari ini bisa khotbah di depan Bapak Ibu, punya channel ini, membangun channel ini, itu semua karena istri, Pak. Saya nggak bisa sendiri. Kalau istri saya nggak doain juga saya nggak bisa akan maju gitu kan. Nah makanya saya bilang, saya pun sebagai suami harus apa? Harus jangan egois sama istri. Amin. Halo bapak-bapak, saya kasih tahu Pak, kalau engkau mau jadi suami yang baik, mau jadi suami yang diberkati Tuhan, diangkat Tuhan promosi, jadilah orang suami yang apa? Yang gak egois, yang gak cinta diri sendiri, tapi apa? Mengasihi, peduli. Minimal saudara, bapak, pak, dengerin saya, minimal engkau harus care, kasihi istrimu. Amin. Betul. Jadi apa-apa kalau mau ngambil sesuatu keputusan, pikirin istri gue seneng gak, gitu kan. Istri gue suka gak ya, keluarga gue diberkati gak ya, dampaknya apa gak ya. Nah itu saudara dan saya sudah menunjukkan bahwa engkau gak menang sendiri, engkau gak mencintai diri sendiri, tapi engkau peduli, engkau paham bahwa engkau adalah makhluk sosial. Yang setuju katakan amin. Jadi yang keempat, yang terakhir apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang mengalami mencintai dirinya sendiri. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, kita belajar dari serial Kristen Gatot. Orang Kristen yang gatot yang pertama adalah orang Kristen yang mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang apa? Yang mendengarkan kata orang, bukan kata firman Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang hati dan fokus penyembahannya kepada ilah lain atau Allah lain. Yang keempat, orang Kristen yang gatot adalah orang Kristen yang mencintai diri sendiri, bukan orang lain. Amin. Saya doa Bapak Ibu, kita masuk tahun yang baru di tahun ini, tahun 2021, agar kita bukan jadi hanya orang Kristen yang selalu hidupnya mengalami gatot, gagal total atas hidupmu. Tetapi saya doa, saya harapan saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu masuk tahun 2021, segala pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu, jadi orang-orang Kristen yang selalu berkemenangan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah belajar firman Tuhan dan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa pada episode kali ini. Mari Bapak Ibu, taruh tangan kananmu di dada. Yang punya sakit, penyakit, masalah, kita bersatu hati dalam doa. Satukan hati kita, datang sama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak, kami ucap syukur akan setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada kali ini Tuhan, kami telah belajar, kami telah dengarkan firman-Mu tentang itu Kristen yang gatot, yang mengalami gagal total. Tuhan, ajar kami bukan hanya jadi orang Kristen yang selalu dari tahun ke tahun mengalami gatot, tapi jadi orang Kristen yang berkemenangan. Biar setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, kami baca, tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saja kami berdoa untuk jemaat umat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan video ini, yang menaruh tangan kanannya di dada, mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan, Tuhan berikan organ tubuh yang baru, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Bahkan yang mengalami penyakit, yang mengalami masalah atas hidupannya, Tuhan selesaikan masalah, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kekuatan, kemenangan atas hidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, hamba serahkan siapa saja yang menyaksikan video ini, Tuhan sayangi, Tuhan lindungi, Tuhan berkati apapun yang dikerjakan mereka. Tuhan terus berhasil, kami doa agar mereka dijauhkan dari virus corona, selalu sehat dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa juga Indonesia, Tuhan berkati pemerintahan dari atas sampai ke bawah dalam perlindungan, dalam
kuasa-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan agar bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa dan kerinduan kami. Inilah setiap harapan kami. Kami landaskan segala doa, ucapan syukur kami ke dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah berdoa, kita telah baca firman Tuhan. Doa saya Bapak Ibu agar Bapak Ibu itu tetap semangat, tetap kuat, tetap sukacita, jangan takut, jangan khawatir, karena kita percaya kita menyembah Allah yang hidup. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di channel ini yang terus akan memberkati Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.